Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan Kak Andi, dan hari ini Kak Andi mau bercerita tentang seorang anak yang tetap semangat belajar, tetap semangat dan bergembira belajar jarak jauh. Mau dengerin kan? Ya, baik. Kak Andi mulai. Ilmi namanya. Hari ini dia terlambat bangun. Dia biasanya setelah sholat subuh berjamaah bersama kedua orang tuanya dan adiknya yang kecil, nggak langsung tidur. Tapi hari ini dia ketiduran. Dan ternyata ketidurannya bukan karena dia sengaja mau tidur, tapi Ilmi punya kebiasaan setelah sholat subuh, kalau dia tidak mengaji, dia membaca buku cerita. Kebetulan membaca buku ceritanya di atas tempat tidur. Jadi aja dia jadi anget kakinya karena di tempat tidur, dan akhirnya ngantuk dan tertidur. Padahal hari ini Ilmi harus belajar seperti biasanya, seperti teman-temannya yang lain. Belajar jarak jauh secara online. Pelajaran dimulai jam 7.30. Jam 7 telah menunjukkan angkanya di jam dinding. Ibunya pun membangunkan. Ilmi, bangun Ilmi. Ilmi sayang, ayo bangun. Ini sudah jam 7. Aduh, anak mama yang lucu ini dan semangat ini. Bangun. Ketika mendengar itu, Ilmi langsung udah jam 7. Udah jam 7 ya, Mah. Iya, Ilmi udah jam 7, ayo bangun. Aduh, Ilmi ketiduran, Mah. Tadi habis sholat subuh baca bukunya seru. Jadi aja ngantuk ketiduran. Masa ceritanya seru ketiduran? Iya. Oke, baik. Ayo, yuk cuci muka dulu atau langsung mandi ya. Nanti siap-siap karena 7.30 sudah mulai belajar. Ilmi kemudian bersih-bersih diri dan dia minum susu, dan tentunya diikuti oleh adiknya yang kecil namanya Nafi. Nafi senang sekali punya kakak Ilmi karena Ilmi suka bercerita. Ilmi suka sekali mengajak Nafi bermain. Jadi adiknya senang sekali. Saat itu Nafi sedang bermain-main di sekitar depan rumah. Ilmi setelah mandi sudah bersih, kemudian dia siap-siap untuk menyiapkan alat-alat ke bukunya dan alat belajarnya hari ini. Ibunya memanggil, Ilmi, ya Ma, Ilmi sini. Tadi ini ada informasi dari Bu Guru, ada tugas Ilmi. Oh iya Ma, tugas apa? Tugasnya bikin ini bikin apa ini? Bentar. Oh, bikin jam dinding. Bikin jam dinding, prakarya jam dinding dari benda-benda yang ada di sekitar rumah. Ilmi, ada ide nggak? Sebentar Mah, nanti Ilmi mau baca buku dulu ya. Ilmi, oke. Ilmi nanti ada idenya. Ilmi menyambut tugas itu dengan ide, dan dia langsung masuk ke dalam kamarnya, mengambil buku gambarnya, dia langsung coret-coret. Karena Ilmi suka sekali mencatat apapun, pesan, ide dan sebagainya, itu dia catat. Dan kadang-kadang ditambahin gambar. Ilmi anaknya ramah sehingga banyak punya teman. Meskipun jarak jauh, ya pastilah Ilmi juga kangen ketemu teman-temannya, ingin berkejar-kejaran, petak umpet dan sebagainya, ketawa ketiwi bersama. Tapi karena pandemi jadi banyak di rumah, nggak bisa ketemu teman. Ilmi kemudian coret-coret sesuatu dan rupanya menemukan ide.
Langsung dia datang ke mamanya. Mama, ini udah dapat idenya. Iya, idenya bagus pasti ya. Idenya apa ini? Tapi Mama boleh nggak itu pinjam itu piring plastik yang udah nggak dipakai, boleh nggak? Mau Ilmi pakai? Boleh. Wah, ini pasti idenya kreatif ini Ilmi. Amin, ya. Makasih Mama, makasih. Ketika Ilmi sudah mendapatkan kegembiraan karena menemukan ide dan didukung oleh mamanya yang gembira karena idenya Ilmi kreatif, piring itu kemudian dia bawa masuk dalam kamar dan diikuti oleh adiknya Nafi. Ya, si Nafi tadi ikut, adiknya baru usia 3 tahun. Dan dia ikut sambil bilang, "Waci, waci, waci." Ilmi bingung, kenapa adiknya teriak-teriak manggil-manggil Waci. Nafi, kenapa panggil-panggil Waci, Waci? Waci, Waci, Waci. Ilmi gak tahu kenapa kok adiknya tiba-tiba menyebut-nyebut nama uaknya yang di Garut. Namanya Waci. Nafi, itu nama uak di Garut. Namanya Waci. Waci, Waci. Dia terus menyebut-nyebut begitu. Ilmi kemudian menyelesaikan coretan gambar dan ide untuk bikin prakarya jam dinding. Sambil dia menyiapkan, dia taruh piringnya, dia coret-coret lagi. Ketika nengok, loh, piringku mana ini? Loh, aduh, piring plastikku tadi mana ini? Loh, ini Nafi juga kemana ini? Di luar terdengar suara tak tuk tuk tik tuk tak tuk tik tuk tak tuk 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 tak tik tuk tak tak tuk tak tuk. Ilmi mendengar suara itu kemudian keluar dan membuka pintu kamarnya. Dan dilihatnya Nafi memukul-mukul piring plastik tadi dengan sendok. Tak tuk tak tuk. Nafi, aduh, Waci, Waci, tak tuk tak tuk, Waci, Waci. Dia sebut-sebut terus Waci, Waci itu. Dan mamanya juga muncul ketawa. Aduh, Nafi, itu kamu kenapa panggil Waci, Waci? Ternyata baru Ilmi menyadari dan baru ingat bahwa tadi ketika dia mencari piring plastik untuk prakarya, dia bilang terima kasih pada mamanya dan itu didengar oleh adiknya yang masih kecil. Terima kasih Mama. Waci, Waci, makasih, Waci, makasih, Waci, makasih. Ternyata Waci itu dari dengarnya adiknya yang kecil Nafi itu dengan kata-kata terima kasih. Nah, kemudian Ilmi mengambil benda-benda, melihat adiknya kok senang sekali bermain pukul-pukul piring plastik itu. Dia ke ruang belakang, dia ambil kardus-kardus, dia mulai membuat rumah-rumahan dari kardus. Dia bikin, dia isolasi, dibentuk, dan adiknya ngikutin. Begitu selesai rumah-rumahan kardus itu, Nafi kemudian masuk ke dalam rumah-rumahan kardus itu sambil membawa piring tadi, dan dia tetap bernyanyi tok tok tak tok tak tok tak tok tok Waci, Waci, Waci tak tok. Adiknya senang, sementara Ilmi membuat juga ruang dari kardus-kardus yang masih banyak, bekas TV, bekas kardus kulkas ada di belakang banyak. Dia pasang, dia bikin sudut, kemudian dia ambil meja kecil dibawa ke sana, kemudian laptop yang dia punya adalah laptop pemberian pamannya, dan itu meskipun bekas tapi masih bisa dipakai sehingga dia bisa belajar jarak jauh menggunakan laptop itu. Dan dia taruh buku-buku yang ada di ruangan, dipindahkan di ruangan sudut buatan dia, dibikin, disusun, dan kemudian dia datang ke Nafi. Nafi, itu kakak bikin dulu ya, nanti Nafi boleh ini ada buku gambar. Nafi dibikin buku gambar untuk menggambar, dan piring tadi dibawa dan diselesaikan, prakaryanya ditempeli. Dia ambil bekas sumpit untuk jarum panjang, kemudian ambil bekas stik es krim untuk jarum pendek, dia pasang, dia lem, dan akhirnya jadi prakarya jam dinding dari benda bekas.
atau benda yang ada di sekitar rumah. Dia menggunakan piring plastik. Dia jadi dan dia gembira, Ilmi gembira. Tanpa sadar ternyata apa yang dilakukan Ilmi tadi, membuat rumah kardus, membuat prakarya, membuat ruangannya sendiri untuk belajar di teras rumah belakang, disuting, di video oleh ibunya, dan video itu dikirimkan kepada gurunya di sekolah. Ilmi waktu melihat videonya dia senang sekali, dan adiknya juga senang. Semuanya senang. Ilmi gembira, punya ruangan, dan terus belajar dengan gembira. Itu tadi dongeng berjudul Studio Baruku, karya Kak Andi, dan Ilmi ada di sana, anak yang kreatif. Ya, baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan dongengnya. Semoga terus sehat dan terus berkarya kreatif.